Hai, halo cuy, balik lagi sama gue nih. Hari ini kita tuh bakal bedah Lord Jaeger paling gila kiriman para viewers nih, penonton setia channel ini. Terima kasih cuy. Dari Jaeger terkecil asal Kamboja sampai Jaeger organik pertama dari Jerman. Jadi, siapkan mental kalian. Kali-kali ada Jaeger kalian masuk nih. Dan kalau tidak masuk, tenang, kita akan buat part selanjutnya. Tapi tenang ya cuy, jangan ditagi-tagi pusing mimin. Oke cuy. Jadi, karena portal keju udah kebuka, kita akan masuk nih. Oke, gaskan cuy. Kita mulai di tahun 2027 setelah portal pertama ditutup oleh pengorbanan legendaris masa Tiger Pentecost. Jadi manusia tuh nggak mau kecolongan lagi cuy. Amerika Serikat meluncurkan Zeta 7 Jaeger Mark 4 setinggi 94 meter. Ini dibangun khusus untuk menghormati Tiger Pentecost. Fokusnya itu ketahanan dan kekuatan yang seimbang dengan senjata plasma sebagai menu utama. Tapi sayangnya pas kejadian uprising Zeta 7 dianggap terlalu tua dan akhirnya dibebas tugaskan. All but gold cuy, keren lah cuy. Tapi di balik kemegahan Zeta 7 ada kisah sedih dari Jaeger bernama Hope. Dia adalah Jaeger terakhir yang diproduksi Amerika. Kenapa namanya Hope? Kalian bertanya cuy, sama saya juga bertanya-tanya. Kamu bertanya. Kamu tercantik. Jadi karena dia adalah harapan terakhir saat sumber daya mulai menipis. Gerakannya tuh kaku, senjatanya cuma pedang energi biasa. Tapi jangan salah cuy, Hope berhasil membunuh 7 kaiju. Sayangnya nasibnya tuh tragis. Setelah radiasinya bocor saat lawan kategori 4, Hope akhirnya hancur digrepek-grepek sama kaiju kategori 5. Misi terakhir yang menutup sejarah sang harapan. Lanjut ke regional kita, yaitu di Asia Tenggara. Ada Thunder Strike dari Kamboja, negara penjudol cuy. Bangsat, aing merungkap anjing. Uang anggaran apa lagi ya dikorupsi untuk main. Ini unik banget cuy, tingginya tuh sekitar 58 meter, kecil banget buat ukuran Jaeger, tapi dia tuh punya mental baja cuy. Dia punya tentakel dan kapak, strateginya tuh gila banget. Dia pakai kecepatan tinggi buat nyari titik buta kaiju atau vital kaiju, terus di bem-bem gedebuk-gedebuk dah, langsung dihajar cuy. Nah, inilah yang paling gokil cuy, Garuda Eject. Jadi hasil kolaborasi Indonesia dan Amerika, lahir dari abu November Eject yang hancur. Garuda Eject adalah monster seberat 7.000 ton dengan kecepatan yang gak masuk akal, 10.000 km per jam. Dipiloti oleh 3 orang profesional, yaitu Harry, Reza, dan Noah. Mereka pernah selamatin Meksiko dari 2 kaiju level 5 sekaligus bareng Gypsy Avenger. Ya meskipun harus kehilangan pilot dalam tugas, Garuda Eject tetap jadi simbol kekuatan kita di mata dunia cuy. Nggak lengkap kalau nggak bahas Blu-ray. Jadi ada 2 versi di sini cuy, Mark 2 dari Australia dan Mark 3 dari Amerika. Tapi yang paling ikonik adalah saat Blu-ray beraksi di Laut Jakarta lawan kaiju kategori 2. Bayangin cuy, sore-sore itu lagi nyantai di pantai, tiba-tiba ada raksasa bawa senjata cuy. Tapi bawa senjatanya itu drill dan capi listrik, nahan kepala kaiju di tengah laut cuy. Blu-ray itu punya jurus Turdun's Claws, yaitu nahan kepala musuh terus ditusuk pakai bornya cuy. Serem juga cuy, sampai tembus itu cuy. Total ada 5 kaiju yang dihabisi. Tapi di pertempuran terakhirnya di Australia, capinya hancur dan pilotnya itu gugur. Sekarang Blu-ray abadi dalam bentuk patung di pinggir pantai Australia sebagai penghormatan bagi sang penyelamat laut. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak ngeri nih. Di Jerman itu bikin inovasi yang melompati hukum alam, namanya itu death metal. Ini adalah Jaeger organik pertama. Jadi bayangin, rangka Jaeger Mark ini digabungin sama puluhan bangkai keju cuy. Apa nggak busuk ya cuy? Jadi tubuhnya itu dilapisi kalsium karbonat yang lebih keras dari baja. Punya sayap membran merah buat terbang dan cakar yang bisa ngerobek kulit keju kayak ngerobek kertas cuy. Pilotnya cuma 1 orang, Joseph Jordan. Dia satu-satunya yang punya mental cukup kuat untuk buat sinkronisasi sama mesin setengah monster ini. Death metal itu sekarang jadi penjaga berlian yang paling ditakuti. Kayak pernah nonton cuy film
film seperti ini cuy ceritanya? Coba kalian tulis di komentar cuy. Puncaknya ada rahasia pemerintah yaitu Storm Destroyer dan Cherno Destroyer. Ini adalah Max 10 cuy. Levelnya udah beda. Storm Destroyer itu lincah, punya pedang petir dan bisa manipulasi otak keju pakai AI-nya. Dia tuh bahkan bisa nembakin sinar gamma dari dadanya. Sedangkan Cherno Destroyer adalah tank berjalan. Armornya itu super tebal, punya uap panas buat ngebakar keju dan meriam anti keju di bahunya. Di Alaska, mereka tuh berdua tuh lawan keju kategori 7 yang paling gede di dunia cuy, segede gaban. Nah, dan mereka menang gampang banget, dan ini sih bener-bener cheat dalam perang sih cuy. Tapi semua Jaeger hebat tadi harus waspada karena di Antartika itu muncul predator baru namanya tuh Dejau, keju kategori 6 yang gaya bertarungnya tuh kayak lumba-lumba. Dia itu bakal lompat dari air, mangap dan langsung gigit bagian tubuh Jaeger sampai putus. Ngeri juga ya cuy. Jadi gimana menurut kalian? Kalau kalian jadi pilot, kalian mau pilih Jaeger yang mana cuy? Jujur cuy, gue sih ngeri kalau bawa death metal yang organik itu. Jadi tulis pendapat kalian di kolom komentar. Nah, makasih banget buat kalian yang udah kirim lore keren ini. Jangan lupa like kalau kalian suka dan share ke teman-teman kalian sesama fans Pacific Rim. Sampai ketemu di video pembahasan lore selanjutnya. Dan gue pembaca cabut dulu. Sampai jumpa di video berikutnya cuy. Dadah.